Misalnya begini, ada orang zakat nih. Ya. Kalau zakat duit mah gampang ya. Gampang. Gampang. Duit masuk 100 juta, kita tulis 100 juta. Tapi kalau zakat emas, kan nggak dikasih emas ke orang juga, Pak? Iya, kan kita nggak ngasih emas ke Betul. orang. Dia ngasih emas ke kita. Ya. Emas ini kita catat kayak apa ini? Iya, apalagi kalau sudah maksakan deadline, Ya, capek. apalagi ya, terus kejar-kejar waktu. Ya. Itu kalau nggak ada salahnya ya kok ya itu manusia super gitu ya. Bukan berarti kita mentolerir kesalahan, tidak. Bukan, iya. Tetapi kita mencari yang wajar. Dan jangan kita mencari kesalahan yang kecil, tapi mengorbankan hal yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, warga Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, para muhibbinnya Lazis dimanapun Anda berada. Kita akan berbincang mengenai akuntansi zakat saat ini dengan para pakar. Akuntansi zakat ini perlu sekali kita perbincangkan. Untuk Anda yang umum, tentu Anda mengetahui beberapa case mengenai misalnya kasus belakangan ini ada penyelenggara zakat yang menerima dana publik lalu kemudian transfernya ke tempat yang tidak seharusnya. Bahkan ada yang leak atau bocor ke kelompok-kelompok teror. Nah, ini bagaimana sih akuntansi zakat sehingga publik itu bisa aman ketika menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat. Nah, ternyata sudah sejauh ini ada perkembangan yang luar biasa dalam mekanisme akuntansi zakat sehingga publik bisa merasa aman ketika menyampaikan zakatnya kepada lembaga amil zakat. Untuk membahas itu kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Pertama adalah Dr. Haji Muhammad Daud Arifkan. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya panjang, saya panggil Kiai aja. Yang kedua adalah Mas Zulhelmi Husen. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, kedua narasumber kita ini profilnya luar biasa sekali. Pak Zulhelmi ini ada di Lazisnu, terus kemudian di mana lagi, Mas, aktivitas, Mas? Sehari-hari saya di Badan Pengelola Keuangan. Di Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau Pak Doktor Daud Arifkan ini banyak sekali. Saya punya banyak kartu nama dari beliau. Pertama, beliau ada di Dewan Syariah Nasional MUI, terus di IIKI juga ngajar sebagai wakil rektor. Selanjutnya di BPKH, Member of Supervisor Board atau anggota Dewan Pengawas. Yang terakhir, Dr. Daud adalah Dewan Standar Akuntansi Syariah di Ikatan Akuntan Indonesia. Beliau bersama dewan yang lain mengeluarkan standar akuntansi keuangan syariah yang akan spesifik kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai saja ini. Pertanyaan yang pertama, Pak. Mengapa penting sekali untuk kita melakukan standarisasi keuangan syariah? Dari Pak Daud. Baik, terima kasih. Jadi setiap entitas itu lembaga organisasi. Okay. Nah, kita sebut saja entitas syariah. Kalau untuk yang syariah itu publik itu ingin tahu ini dikelola dengan benar apa tidak. Uangnya ini berapa asetnya, berapa ekuitasnya, kekayaannya berapa. Kalau ada untung rugi itu untung ruginya berapa. Kalau lembaga amil zakat itu penerimaannya berapa, disalurkan kemana saja gitu. Nah, itu adanya di pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan ini kalau setiap lembaga itu bikin sendiri-sendiri, ya nanti tidak seragam. Sulit sekali memeriksanya. Sulit sekali mengauditnya. Nah, karena itu dibutuhkan standar supaya semua entitas ini yang ada di industri yang sama, misalnya kalau bank dengan bank, asuransi dengan asuransi, lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat, itu masing-masing punya standarnya.
Nah, karena itu di Ikatan Akuntan Indonesia itu ada unitnya namanya Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah, itu telah menyusun dan menerbitkan PSAK 109 Akuntansi Zakat. Jadi PSAK 109 itu spesifik membicarakan akuntansi zakat. Spesifik akuntansi zakat dan sedekah. Ya. Artinya di luar 109 ada yang lain. Ada yang lain banyak, ya. Konon tebal sekali itu Pak, Ya, kalau dikumpul. ini segini tebalnya kira-kira itu ya. Jadi SAK itu ada SAK 01, ada SAK 02. SAK 01 itu penyajian laporan keuangan. SAK 02 laporan arus kas. Nanti sampai SAK sekarang sudah sampai 74. Berarti itu SAK kontrak asuransi. Itu kitab sucinya para akuntan. Nah, the Holy Book of The Accountant. Holy Book of Accountant. Nah, itu kitab sucinya para akuntan. Oh, Tapi khusus untuk akuntansi syariah, itu punya coupling sendiri. Punya coupling sendiri? Punya coupling sendiri. Dari berapa itu tadi? Khusus untuk akuntansi syariah di atas 100. Di atas 100? Ya. Jadi kalau kita melihat angkanya 101, PSAK 102, 109 contohnya kita ini, itu pasti syariah. Pasti itu? Pasti tentang akuntansi syariah. Sekarang sudah sampai PSAK 112. Itu akuntansi wakaf. Itu saya membayangkan lapangan kerjanya mahasiswa syariah. Nah, makin wah ini ada mahasiswa di sini. Dan jadi beban studi mereka juga. Dan beban studi mereka juga. Semakin banyak yang harus dibaca. Iya betul. Nah, mungkin bisa dijelasin Pak apa urgensinya dan mengapa sampai ada PSAK 101 bahkan 109 itu tadi? Ya, jadi PSAK ini urgensinya tadi saya sampaikan adalah untuk standarisasi ya. Kita itu menyebutnya itu accounting itu the language of business. The language of business. Bahasa bisnis gitu. Menarik. Supaya orang ini membaca laporan keuangan ini dengan cara yang sama. Jangan sampai saya membaca laporan keuangan itu dengan cara yang berbeda. Sehingga penafsirannya juga beda. Oke, masuk kalau ada standarnya, maka cara baca juga orang akan sama. Nah, ketika orang cara bacanya sama, ya dia bisa menafsiri, oh ini asetnya bagus, oh ini utangnya kok banyak, oh ini kok penyalurannya, ini kok amil kok dapat banyak banget gitu. Nah, kalau di zakat gitu, ini kok ambil kok bisa dapat banyak, dari mana ini? Nah, itu bisa ditelusuri. Oke. Gitu. Jadi alur keuangan larinya kemana itu bisa diketahui. Bisa diketahui kalau standar ini diterapkan secara konsisten. Bahkan kalau ada korupsi ketahuan. Bahkan kalau ada korupsi bisa ditemukan. Wah, ini penting sekali ini. Di tengah-tengah, ya kita nggak bicara kasus korupsi lah di Ya. sini. Kita bicara standarisasi keuangan. Nah Mas, kalau misalnya di Lazis nih, di Lazis, ini kan sudah ada standarisasi seperti itu. Sebagai lembaga amil zakatnya NU, itu kita penerapannya ini sudah sejauh mana itu? Ya. Di Lazisnu itu dalam penyajian laporan keuangan kita selalu comply dengan PSAK 109. Mungkin tambah informasi juga sejak 2020 itu kita sudah meraih predikat WTP berturut-turut. Wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik yang merupakan hasil audit atas laporan keuangan Lazisnu PBNU. Mantap. Ya mantap tadi. Mantap. Kita jadi punya corporate value lah bahasanya. Budaya korporat di Lazisnu itu mantap. M itu modern. A itu amanah. A sama N amanah, T itu transparan, A-nya satu lagi akuntabel, P-nya itu profesional. Nah, jadi itu menjadi corporate value-nya. Oke. Lazisnu. Saya jadi ingat corporate value-nya BUMN itu. Akhlak. Ini nggak kalah mantap. Kalau di BPK apa? Ikro ya. Ikro. Kalau apa Pak? Di BPK Ikro. Di BPK Ikro. Oke.
Ini menarik sekali karena apa namanya sebentar lagi kan kita orang sudah mulai bisa menyalurkan zakat ya melalui berbagai lembaga dan Lazisnu dalam hal ini. Di Lazisnu penyalurannya, kita bicara sedikit penyalurannya itu bagaimana caranya, Mas? Untuk penyaluran kita ada pilar-pilarnya ya, pilar-pilar program. Ada program di ruang lingkup kesehatan, di ruang lingkup sosial dan dakwah, pendidikan seperti beasiswa, kemudian ada juga kebencanaan. Nah, dalam penyaluran itu pada prinsipnya program-program kita itu selalu koheren dengan arah kebijakan maupun juga program-programnya PBNU, sehingga dalam banyak hal, dalam banyak penyaluran itu kita juga bekerja sama dengan lintas lembaga ya, lintas lembaga-lembaga terkait yang memang punya irisan irisan kepentingan ataupun irisan lingkup kerja domain dari pilar-pilar program tadi. Misalnya kalau untuk penyaluran di kesehatan, misalnya bentuknya yaitu bisa pengobatan gratis ataupun contohnya ketika di Cianjur kemarin kita buka posko kesehatan untuk para penyintas gempa, itu kerjasamanya dengan ya LKNU misalnya lembaga kesehatan, begitu juga kebencanaan dengan LPBI dan seterusnya, gitu. Pendidikan dengan Ma'arif. Nah, di konteks itu, ini Lazis sudah menyalurkan kayak gitu. Itu juga diatur, Pak, di dalam PSAK 109, atau bisa dijelaskan lebih jauh ruang lingkupnya atau? Jadi di PSK 109 itu diatur masalah penyaluran, bukan berarti kita mengatur penyalurannya harus seperti apa, tidak. Tapi di PSK itu diatur bagaimana mencatatnya. Bagaimana mencatatnya. Dan bagaimana melaporkannya. Misalnya gimana itu, Pak? Contohnya misalnya di Lazis nih. Ya, kalau Lazis ini kan banyak pasti ya penyalurannya itu kemana-mana lah, karena ini omsetnya kan udah di atas 1 triliun setahu saya ya di Lazisnu ini. Itu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi kepada Lazisnu. Apalagi tadi disampaikan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Apa itu, Pak? Opini wajar tanpa pengecualian itu artinya? Jadi opini itu diperoleh apabila lembaga itu telah menerapkan standar akuntansi terkait, dalam hal ini PSAK 109 itu secara konsisten dan tidak ada kesalahan saji yang material. Jadi tidak ada salah saji yang material, kemudian dia menerapkan PSAK itu secara konsisten, maka dia akan dapat opini wajar tanpa pengecualian, yang menunjukkan bahwa lembaga itu diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan secara proper, gitu. Nah itu membuat masyarakat akan semakin percaya. Nah tadi kalau tidak diatur secara spesifik, berarti yang diatur adalah pencatatan atau apanya? Yang diatur caranya mencatat. Caranya mencatatnya. Ya, misalnya begini, ada orang zakat nih. Kalau zakat duit mah gampang ya. Gampang. Duit masuk 100 juta, kita tulis 100 juta. Tapi kalau zakat emas, kan nggak dikasih emas ke orang juga, Pak? Iya, kan kita nggak ngasih emas ke orang. Dia ngasih emas ke kita. Emas ini kita catat kayak apa ini? Nah, itu diatur di PSAK itu semua diatur. Terus bagaimana kalau yang datang itu bukan emas, zakatnya mobil? Zakatnya mobil. Ada, Pak ya? Zakat mobil. Ada nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Atau kambing. Nah, kambing ya, jelas. Kambing. Kasih kambing. Kasih kambing atau kasih sapi. Sapi. Itu kan mau ditulis berapa itu angkanya. Nah, itu harus ada caranya menghitung. Iya. Kita akan memilih angka yang mana. Iya. Saya ingat biasanya ada case-nya gini. Nyumbangnya di sini tapi pengen disalurkan di tempat lain. Bisa juga itu. Kambingnya nyumbang di sini tapi pengen kambingnya di sana. Nah, kayaknya kan kambingnya bukan kambing yang ini yang ditransfer ke sana kan. Tinggal ngambil kambing dari sana. Dengan value yang sama. Nah, itu pencatatannya itu. Ya, pencatatannya seperti apa? Supaya semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, sekarang ada lagi isu baru ini. Namanya sedekah jasa. Sedekah jasa, asik. Gimana ya? Sedekah jasa. Kalau kita sedekah uang jelas ya, uang jelas ya kan. Barang juga masih jelas. Ini enggak jasa.
Itu modal-modal yang nggak punya uang dan nggak punya kambing gitu, Pak. Contohnya nih, kita punya billboard. Oke, billboard. Billboard itu kalau orang masang billboard di situ, dia harus bayar misalnya sekali pasang dia harus bayar 20 juta. Oke. Tapi pihak penyedia ini dia bilang, saya ingin sedekah deh. Silahkan lembaga zakat ini pasang di situ iklannya, nggak usah bayar saya, tapi hitung sebagai sedekah saya. Iya ya. Nah, menarik. nah itu. Atau akuntan publik ngaudit lembaga pengelola zakat. Akuntan publik ngaudit lembaga pengelola zakat. Misalnya tarif auditnya 500 juta. Terus karena yang diaudit lembaga pengelola zakat, udah kita beri bukan diskon, tapi anggap aja yang 300 juta sedekah kita kepada lembaga amal zakat. Ini tambah rumit ini, Pak. Nah, itu yang 200 juta tetap dia terima, tapi yang 300 juta dia minta dicatat sebagai, itu memungkinkan. Itu memungkinkan. Nah, itu diatur di PSAK juga. Di PSAK ini? Iya, di PSAK 109. Oke, jadi hal ikhwal dari hulu sampai hilirnya itu diatur di 109. Dan PSAK 109 itu dia tidak akan apa istilahnya Mas, tabu ya. Tidak akan tabu terhadap perubahan. Tidak akan tabu pada perubahan. Oh iya. Harus itu Pak ya, karena mekanisme kan banyak berubah. Misalnya ada fatwa baru, ada peristiwa baru, ada hal baru yang perlu diatur, ya nanti revisi. Apalagi sekarang digital kan berkembang, terus kemudian banyak kayaknya saya membayangkan platform. Zakat lewat platform. Zakat lewat platform, terus dipotong tuh sama platformnya. Nah, ini gimana? Berapa jatah platform, berapa jatah amil? Iya. Nah, itu bisa dibukukan dengan rapi. Dibukukan. Nah, gitu. Iya. Ini berarti teman-teman yang bekerja di sektor ini harus siap terhadap perubahan-perubahan. Harus siap terhadap perubahan. Menarik sekali. Mungkin bisa ditanya ke beliau nih, mungkin ada nggak penyaluran yang pakai dipiutangkan gitu? Apa? Penyaluran dipiutangkan? Ya, jadi dia itu nggak langsung dikasih tapi diberi pinjaman gitu, ada nggak ya? Semacam Qardul Hasan. Iya. Gitu. Nah, setahu saya kalau di Lazisno kebetulan belum ada. Belum ada. Tapi itu memungkinkan juga. Ada case begini yang saya tahu ini. Orang bayar zakat melalui platform lain, Lazis misalnya, dengan lembaga filantropi lain. Tapi uangnya kan ada misalnya dengan NU Online kan, Lazis ada bayar zakat lewat NU Online. Uangnya dibayarkan di NU Online, tapi masuk karena waktunya sudah terbatas, jadi harus segera disalurkan, ya kan? Tapi ainul uang itu apa itu? Uangnya itu belum ditransfer oleh NU Online karena mekanisme misalnya dia harus H+1 misalnya gitu. Tapi sekarang sudah 29 Ramadan misalnya kan sudah harus ditransferkan. Semacam dana talangan seperti itu ya. Ada dana talangan. Ya ada. Memang untuk penyaluran yang sifatnya mungkin berbatas waktu tadi ya. Iya, berbatas waktu. Misalnya juga bisa jadi dalam kondisi darurat misalnya. Misalnya terjadi bencana di suatu daerah, kemudian Lazisno membuka sebuah campaign gitu ya. Cuman mungkin untuk terkumpulnya sejumlah dana tertentu ya. Target itu kan memang butuh waktu. Betul. Sedangkan kondisi darurat ini kan kadang kita nggak bisa tunda ya. Kalau masyarakat korban itu sudah butuh, kalau kita tunggu dulu belum kumpul ya keburu kondisi daruratnya semakin parah seperti itu. Jadi mungkin solusi yang diambil kita menggunakan dana talangan. Dana talangan dari sumber penghimpunan lainnya, bisa jadi dari zakat, infak atau yang lain, dipakai untuk penyaluran ke program kebencanaan ini tadi. Nah, di situ nanti ada mekanisme pencatatan juga ya Pak ya. Bagaimana nanti tinggal direkonsiliasi. Ya. Nah, ini berarti tantangannya adalah bagaimana lembaga amil zakat itu di PSAK 109 itu aware dan mengamalkan. Ya. Ini apa yang dilakukan itu Pak agar memastikan semua lembaga amil itu bisa? Ya, jadi mereka memang jadi gini, standar itu berlaku untuk semuanya. Dan memang ruang lingkup dari
PSAK 109 ini untuk lembaga amil. Ya, kalau pengertian amil di kita itu kan yang sudah ada izin operasional dari pemerintah. Nah, kalau lembaga non amil yang dia mengelola zakat dan menyalurkannya itu tidak di-cover di PSAK 109. Contohnya? Contohnya misalnya BUMN, dia menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran zakat di apa istilahnya? Dia punya lembaga apa CSR ya gitu ya. Nah, itu dia tidak mencatat seperti lembaga pengelola zakat mencatat. Dia akan mencatatnya sekedar berapa diterima, berapa disalurkan. Dan itu pakai PSAK 101. Oh, beda. Ya. Karena ini untuk yang amil. Ini untuk yang amil, yang PSAK 109. Kalau yang 101 itu beda dengan 109 ya? Ya, 101 itu penyajian laporan keuangan syariah secara umum. Oke. Jadi tidak spesifik. Kalau ini kan spesifik ya, 109 ini spesifik. Nah, terus untuk ini apa usaha-usahanya agar ini dilakukan oleh apa namanya para amil itu? Para amil. Ya. Apakah misalnya? Mungkin nanti bisa diperkaya beliau ya. Iya, bisa diperkaya. Jadi setahu saya begini, kan kita di Kemenak ini bukan kita di Indonesia ini di Kemenak ada di Dirjen Bimas Islam. Dirjen Bimas Islam itu sekarang sudah memfasilitasi sosialisasi akuntansi zakat itu melalui buku. Jadi dia bikin buku pedoman akuntansi zakat. Buku ini bukan, Pak? Bukan, bukunya dia punya sendiri. Dan buku itu lebih detail. Kalau ini kan normatifnya. Ya. Dia di situ ada contohnya, ada sarahnya lah ya. Ya, sarahnya. Sarah dari Quran. Sarah dari itu. Oke. Itu gitu. Ada. Jadi itu bisa dipakai. Mungkin sudah punya belum, Pak? Mungkin karena ada baru ya? Sosialisasi dari Bimas Islam. Tapi memang baru itu, baru. Oh, itu baru. Tapi menerapkan PSAK 109 itu sebuah kewajiban ya. Iya. Kalau tidak menerapkan, nanti ketika diaudit tidak dapat opini wajar tanpa pengecualian. Oh, gitu Mas ya? Iya, mungkin menyambung sedikit dari yang pengen disampaikan Pak Yai Daud, bahwa selain audit KAP, Lembaga Amil Zakat ini ada juga namanya audit syariah dari Inspektorat Jenderal Kemenak. Nah, ya mungkin lebih kurang sama ya, kalau KAP ini mungkin objek auditnya itu kewajaran penyajian laporan keuangan, kalau ini mungkin lebih ke syariah compliance-nya gitu. Kepatuhan prinsip-prinsip syariah ya sebenarnya diatur juga di dalam PSAK ini tadi gitu. Jadi saling berkaitan juga sebenarnya. Begitu. Nah, yang mana hasil audit ini juga nantinya akan mempengaruhi ada semacam akreditasinya. Jadi dalam pemberian izin operasional setiap 5 tahun itu ada evaluasinya, ada asesmennya dulu. Yang mengevaluasi Kementerian Agama selaku yang unsur dari pemerintah yang mengeluarkan izin operasional itu, sehingga itu nanti kan kelihatan kalau memang lembaga amil zakat ini patuh dengan ketentuan SAK syariah ini, tentu hasil auditnya itu juga akan bagus gitu ya. Dan itu kan hasilnya nanti akreditasinya juga akan baik gitu, akan lebih baik jika memang dia menerapkan dan menjalankan SAK ini secara komprehensif mungkin. Oke, ini memang betul Pak ya, berarti dengan menerapkan ini lembaga amil zakat bodong itu akan secara otomatis akan berkurang, akan terkikis lah ya. Ya, karena kalau dia bodong ya, berarti dia nanti tidak bisa mendapatkan audit yang proper kan. Karena audit itu pasti dia akan mengarah mulai dari kapan lembaga itu berdiri, siapa yang mendirikan, berlokasi di mana, kemudian
kebijakan akuntansi seperti apa, itu semua harus ada. Nah kalau itu enggak ada, enggak bisa dapat opini wajar. Wajar gitu. tanpa dengan WTP wajar tanpa pengecualian. Oke, berarti kalau teman-teman yang susah untuk yang sekarang kan dunia sudah online, yang agak sibuk gitu waktunya, atau Anda yang pura-pura sibuk dengan waktunya, kalau mau bayar itu cari lembaga yang sudah kredibel, yang sudah WTP, Lazis ini. Nah, ini sudah tiap tahun itu Mas ya? Auditnya ya? Iya. Dan selalu mendapatkan tahun ini juga begitu. Mungkin saya koreksi tadi ya, di awal tadi saya sampaikan 3 kali ya. Mungkin yang 2002 ini masih proses audit di KAP. 2022? Ya. Masih proses audit ya. Nanti keluarnya kira-kira? Mungkin prosesnya bisa lebih kurang sebulan lagi ya. Oke. Ya, dan dengan opini WTP itu artinya itu sudah diakui secara publik. Bahwa lembaga amil zakat Lazisnu ini sudah terpercaya dan mantap. Oke. Selanjutnya bagaimana cara menerapkan PSAK 109 untuk para amil zakat? Apakah dapat dijadikan sebagai sumber hukum pengelolaan zakat? Ya, kalau penerapannya tadi saya sampaikan bisa merujuk ke buku pedoman itu. Sebenarnya buku pedoman itu sebenarnya bukan ini promosi buku pedoman, tidak ya. Tapi daripada tidak punya rujukan. Iya, daripada salah juga Pak, uang publik kan. Kita juga melalui pelatihan. Jadi akuntan-akuntan kita kirim pelatihan PSAK 109 itu, atau mengadakan pelatihan sendiri, atau mengambil dari lulusan yang sudah mahasiswa yang prodinya ada pelajaran akuntansi zakat. Nah, di IIKI ada Pak ya? Ada di IIKI itu, prodi manajemen zakat wakaf. Mantap. Di fakultas syariahnya. Iya. Nah, yang kedua yang tadi pertanyaannya bisa jadi sumber hukum? Kalau jadi sumber hukum nggak bisa. Karena urusan accounting itu bukan urusan sumber hukum. Dia hanya urusan catat mencatat. Ya. Kalau urusan hukum itu ya fatwa sama peraturan perundang-undangan. Nah, kita kan ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dan ada juga undang-undang zakat yang berlaku di Indonesia. Ya. Nah, itu rujukan hukumnya ya ke sana. Tapi kalau ini dia sekedar how to record, how to report. Bagaimana mencatat, bagaimana melaporkan. Kalau salah dalam hal itu, dia tidak dosa. Tidak dosa, ya. Tapi dia bisa turun reputasinya. Ya. Bisa tidak WTP itu tadi. Nah, kalau tidak WTP itu problemnya besar. Gitu. Apa itu problemnya besar? Karena dia bisa dianggap tidak patuh terhadap standar. Atau ada kesalahan saji yang material di laporan keuangan. Kesalahan saji yang material. Ya, kesalahan saji itu artinya ada angka yang disajikan salah. Waduh. Dan itu jumlahnya harus material. Material itu besar. Kalau jumlahnya tidak material tetap diberi kewajaran. Material dan tidak material itu pemisahnya relatif, angka berapa? Ya, relatif ya. Tergantung auditor. Misalnya kalau kita bicara tentang jumlah triliunan, ya mungkin jutaan menjadi tidak material. Tapi kalau kita bicara jutaan ya, ratusan ribu bisa material. Bisa material. Iya. Karena manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi ada hal yang bisa dimaklumi. Sebab transaksi yang terjadi itu kan ratusan, bahkan mungkin ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu transaksi. Kok bener semua itu ya, kayaknya kok ya apa ya gitu ajaib gitu ya. Sebab al-insan makhluk khatir. Kalau kita nyatet tuh Mas, pagi sampai jam 10 sampai jam 11, masih benar semua itu. Inputting data ini. Iya. Tapi kalau sudah begitu sudah selesai makan siang, itu mulai 347, kita harus 374. Apalagi kalau 257 itu sering salah jadi 275. Begitu Pak ya? Iya. Dan itu kesalahan yang paling umum Maksudnya polanya 257 yang sering jadi 275? Iya. Oke. Artinya yang melibatkan angka 5. 5-nya di depan, kemudian salah ketik ditaruh di
belakang. Oke. Itu kesalahan yang paling umum. Iya, ya, apalagi kalau sudah maksakan deadline, Ya, capek, apalagi ya terus ngejar-kejar waktu. ngejar-kejar, ya. Itu kalau enggak ada salahnya ya kok ya itu manusia super gitu ya. Bukan berarti kita mentolerir kesalahan, tidak. Bukan, ya. Tetapi kita mencari yang wajar dan jangan kita mencari kesalahan yang kecil tapi mengorbankan hal yang besar. Jadi kebutuhan laporan keuangan kan besar. Ya. Salah-salah sedikit itu makfu kalau di Makfu. accounting ya. Tidak boleh, jangan pakai dalil itu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Enggak bisa di accounting. Nggak bisa. Ya. Pakailah dalil ma ja'alna 'alaikum fid-din min kharaj gitu ya. Tuhan itu tidak membuat kesulitan kok dalam agama. Yuridu mau bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Betul. Wah, ini menarik sekali ya. Tapi itu nggak sesantai itu, nggak sesantai kita ngobrol ini kalau pada prakteknya. Saya ngelihat teman-teman akuntan saya itu, teman-teman yang di Lazis itu kalau sudah deadline itu kayaknya susah. Kebenaran tetap diperjuangkan. Betul. Kebenaran tetap diperjuangkan. Siap. Nah, ini Mas ngomong-ngomong tentang zakat Lazis nih Mas, tentang zakat Lazis. Ini sepertinya kan banyak sekali platform yang dibuka ya. Di era digital saat ini. Kalau kita ingin bayar zakat ke Lazis saat ini, kan ini sudah WTP lah ya, sudah mantap gitu. Nah, itu via apa saja yang mudah sekali untuk kita jangkau, Mas? Yang pertama kali dan yang paling utamanya itu kita punya website platform, namanya itu nuker.id. Nah, di situ bisa langsung ada fitur kalkulator zakatnya juga. Kemudian bisa juga pembayaran langsung dihubungkan ke payment gateway-nya, jadi nanti bisa pembayaran melalui kartu debit atau transfer dan sebagainya bisa diarahkan. Kita juga kerjasama dengan Enu Online, di aplikasi Enu Online ada fitur juga untuk penyaluran ZIS melalui yang nanti akan dikelola oleh Lazisno. Kemudian di berbagai e-commerce, Tokopedia, Shopee, kemudian juga di mobile banking kita ada di BSI, bank BSI. Kemudian mungkin ada beberapa perbankan lain juga yang sedang. Apa namanya yang baru itu Nucash. Nucash, iya. Aplikasi Nucash juga. Mungkin kita juga sedang jajaki beberapa kerjasama baru dengan beberapa perbankan untuk membuka fitur pembayaran zakat, pembayaran ZIS melalui Lazisno di aplikasi mobile banking. Mantap. Jadi udah sangat gampang, bisa sambil tiduran bayar zakat, nggak perlu harus datang ke kantor dan sebagainya gitu. Jadi sangat mudah. Sangat mudah. Cuma Anda harus pastikan punya uangnya untuk bayar ya. Itu penting sekali, syarat utama itu. Jadi bayarnya melalui apa aja, pilihannya banyak. Melalui tadi Nuker langsung di websitenya juga bisa, NU Online juga bisa, Nucash bisa, terus platform-platform yang lain perbankan juga bisa, banyak sekali. Nah, itu kalau dikembalikan kepada bagaimana penerapan PSAK di Lazisno, mekanisme seperti itu dengan akrobatik karena maksudnya dunia digital makin ini pembayarannya via apa saja bisa masuk, terus pendonasiannya, penyampaiannya zakat itu tadi sudah dijelaskan. Itu masih itu sesuai dengan PSAK 109 praktek itu. Praktek itu tidak ada kaitannya dengan kesesuaian dengan PSAK-nya. Yang kesesuaian dengan PSAK-nya adalah bagaimana Anda mencatat praktek. Bagaimana Anda mencatat itu. Ya. Bagaimana mencatat praktek itu. Misalnya tadi kalau ada pakai platform ya, pakai platform, itu kita kan harus menentukan mana yang disebut penerimaan zakat itu yang mana. Apakah setoran dari dari muzaki totalnya, atau yang masuk ke kita setelah dipotong sama platform. Nah itu nanti menentukan berapa potongan nilai yang akan diambil oleh amil, karena penyaluran ke amil nanti. Jadi misalnya nih ya, saya beri contoh sederhana nih ya. Duit masuk dari platform 100 juta. 100 juta. Sama platform dipotong katakanlah
5%. 5%. Berarti 5 juta. 5 juta. 5 juta. Berarti kan masuk ke Lazisnu 95 juta. Nah, ketika di Lazisnu ini, pencatatan penerimaan zakatnya itu 95 juta apa 100 juta? Itu harusnya dia catat tetap 100 juta. Nanti yang 5 juta itu menjadi beban. Bebannya? Jadi biaya. Biaya ini ditanggung oleh amil. Amil tetap akan mengambil bagian 12,5% dari 100 juta. Nah, 12,5 juta. Dia dapat net 7,5 juta. Karena itu kalau dihitung, kalau salah hitung nanti 95 dikurangi 12% lagi. Nah, gitu. Nah, bisa nggak jangkep zakat orang. Oke. Baik, teman-teman, ada satu pertanyaan yang menarik dari teman kita. Bagaimana cara agar para amil ini meningkatkan kepercayaan terhadap muzakkinya, agar para muzaki, orang yang mau zakat itu merasa lebih aman ketika dia menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat tertentu. Nah, ini langsung aja nih, langsung kita tanya kepada Lazis, apa strateginya biar masyarakat makin pede? Wah, Lazis ini stop punyanya NU, WTP mantap. Wah, atau gimana strateginya? Silakan. Mungkin yang utama itu juga adalah pelaporan tadi ya. Pelaporan. Kita di Mantap tadi itu kan ada transparan dan ada akuntabel ya. Nah, dua value ini kan cara untuk membuktikannya kepada masyarakat ya dengan pelaporan tadi. Semakin baik penyajian laporannya, kemudian hasil auditnya juga WTP terus gitu ya, kita upayakan, itu juga bisa mendongkrak kepercayaan publik untuk menyalurkan ZIS lah melalui Lazisnu. Selain itu, mungkin juga kita branding di sosial media. Di sosial media. Sosial media itu juga vital ya, karena sekarang ini kan eranya netizen ya. Ya. Eranya netizen berkuasa lah ya. Netizen berkuasa, sehingga apapun yang diangkat diangkat ke sosial media itu cenderung menjadi perbincangan gitu. Ya salah satu strateginya kita juga perlu marketing communication tadi ya. Marketing communication. Bagaimana merawat kepercayaan publik melalui kanal-kanal komunikasi dengan netizen tadi, gitu. Itu mungkin. Termasuk juga tadi itu strateginya mungkin kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, Mas. Ya, jadi memang arahan dari PBNU bahwa segala bentuk program kegiatan di Lazisnu itu harus koheren. Koheren dengan arah-arah kebijakan dengan program besarnya PBNU juga, sehingga itu mungkin lebih saya teringat sambutannya Gus Yahya dulu, leverage, menaikkan daya dongkrak, mendongkrak kepercayaan publik tadi terhadap Lazisnu. Oke. Ini dan terutama ini karena Ramadan ini momennya, Mas ya. Waktu orang bayar zakat, waktu orang ingin meningkatkan kebaikan. Orang katanya sedekah itu menghapus dosa, yang dosanya banyak juga sedekahnya banyak, gitu-gitu, Mas. Nah, teman-teman, ada pertanyaan lain dari netizen. Ada 2 pertanyaan yang lain. Yang pertama adalah mengenai pembayaran zakat secara digital. Apakah platform digital pada dasarnya memudahkan untuk masyarakat membayar zakat saat ini? Karena memang 2,5% teorinya, tapi ketika dia dihitung dengan jumlah dengan jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan, tentu setiap orang punya hitungan yang berbeda. Bagaimana sih memudahkan itu? Strateginya Lazis kira-kira memudahkan itu bagaimana? Iya. Memang kalau penggunaan platform digital untuk menunaikan zakat ini kan jadi kayak tergantung si muzakinya ya, gitu ya. Tadi pertanyaan bahwa bagaimana agar sesuai lah 2,5% itu tadi ya. Karena mungkin kadang ada yang belum sesuai ketentuan dan sebagainya. Nah, mungkin selain
platform digital itu sebagai sarana untuk muzaki melakukan pembayaran ZIS-nya, mungkin juga ada perlu semacam literasi zakat. Literasi zakat, infak dan sedekah itu melalui platform digital tadi. Jadi tidak hanya sebagai media payment atau media penyaluran, namun juga ada konten-konten yang berisi tentang literasi zakat di situ. Nah, kalau di nuker.id itu ada kalkulator zakat namanya. Ada kalkulator zakat. Mungkin masukin harta yang ingin dizakatinya itu nilainya berapa, yang sudah ada ketentuan nisab haul dan sebagainya. Nanti akan keluar yang dikenakan wajib zakat itu berapa nominalnya. Itu satu. Kemudian juga mungkin di kantor-kantor Lazisnu itu baik di level PB, PW, maupun PC dan seluruh jajarannya, itu kita melayani konsultasi zakat. Jadi mungkin bagi para muzaki kalau masih ragu mungkin ada bagi beberapa generasi ada yang belum terlalu hands on atau bagaimana gitu ya, dengan platform digital mungkin bisa datang langsung, konsultasi langsung, dan itu akan dilayani sampai mungkin dibantu hitungkan, dan juga diterima pembayaran. Dibantu hitungkan dan tidak dibantu bayarkan. Bantu hitung saja. Kalau bayarnya tidak dibantu. Enggak bayar zakat Anda, namanya konsultasi. Oke, yang kedua tadi Mas, ada pertanyaan, apakah ada rencana untuk mendevelop aplikasi untuk memudahkan pembayaran zakat? Tadi sudah ada nuker.id ya. Cuman memang nuker.id ini masih web-based. Web-based, jadi dia berbasis website. Untuk aplikasi mobile memang sedang dalam tahap development, dalam tahap pengembangan, karena memang transisi di pengurusan yang baru, kita memang butuh waktu untuk mengumpulkan konsep-konsep gagasan-gagasan tadi agar bisa betul-betul maksimal dan dituangkan ke dalam aplikasi mobile tadi. Masih tahap pengembangan. Insya Allah kami upayakan tahun ini bisa rilis segera, insya Allah. Tapi mohon doanya. Siap. Karena sebenarnya Lazis juga di bawahnya NU, dan NU ada Betul. NU online. Di NU online itu ada penyaluran, ada downloader itu di atas 1 juta. Itu sudah menjadi bagian dari sosialisasinya zakat ya, dan promosi Lazis juga sudah ada di situ. Jadi ini sudah setengah kerjaan sebenarnya. Dibantu NU online. Nah, oke. Baik, kita terakhir, Pak, kalau tantangan penerapan PSAK 109 saat ini per Ramadan saat ini kan zakat waktunya orang, misalnya zakat fitrah sekarang juga banyak orang mau zakat mal juga saat ini. Apa sih Pak tantangannya yang terjadi di lapangan, baik di sisi amilnya sendiri misalnya? Tantangan utamanya itu ya literasi ya. Literasi. Sepanjang literasi itu bisa kita atasi dengan baik, jadi orang mau membaca, mau menerapkan dengan konsisten, ya itu bisa diatasi tantangan itu. Karena barangnya sudah ada. Sudah disediakan, ya. Kemudian orang-orangnya dia tinggal mau menerapkan apa tidak. Karena ini bukan perkara yang sulit ya untuk dipelajari. Ini perkara yang bisa dipelajari dan bisa diterapkan. Ini perkara praktikal ini Pak. Praktek ya. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang salah paham atau pemahamannya sedikit berbeda, ya mungkin masih bisa diterima. Kan ada auditor nanti yang akan memeriksa. Itu ada lembaga ini LSP-nya nggak sih Pak? Kayak kan ada lembaga sertifikasi profesi kayak gitu. Lembaga sertifikasi profesi yang ada untuk akuntan syariah ada. Nanti kalau Anda ikut ujian itu nanti bisa mendapatkan sertifikat akuntan syariah. Kemudian lembaga profesi untuk pengawas syariah. Nah sekarang ini kan di setiap lembaga pengawas zakat diwajibkan adanya pengawas syariah, ada Dewan Pengawas Syariah.
Nah, Dewan Pengawas Syariah itu salah satu kewajibannya itu pengetahuan tentang akuntansi syariah. Berarti 109 nih harus hafal itu saya. Ya, harus tahu lah. Harus tahu. Harus nonton video ini. Oke, Kiai, Mas matur nuwun atas kehadirannya. Semoga informasi yang kita bagikan tadi bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk terutama para amil yang memang punya kewajiban untuk mengetahui standar penerapan PSAK 109 gitu Kiai. Ya. Oke, demikian acara talkshow kita dalam membahas akuntansi zakat dan hal yang berkaitan dengan itu, baik dari perspektif amilnya, terus kemudian bagaimana publik menilai kemana sih saya untuk membayarkan zakat, kepada platform apa, yang ciri-cirinya bagaimana. Tadi misalnya seperti yang sudah punya WTP, terus artinya kalau sudah punya opini wajar tanpa pengecualian, itu artinya sudah melewati banyak tahapan-tahapan yang membuat dia mendapat opini itu. Seperti lembaga amil zakatnya Nahdlatul Ulama, Lazisnu. Nggak usah susah-susah, bayar zakatnya di Lazis aja. Wis bisa pakai HP, bayar. Kalau nggak bisa konsultasi, tinggal bayarkan. Nah, gitu Kang G? Oke. Demikian obrolan kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.